اللهم صل على سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وفدائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وفدائها وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa ittaba Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Kita masih pada pembahasan tentang adab bersedekah. Ya inilah, ya kita ngisi hari-hari ini dari ngaji ke ngaji, dari sholat ke sholat, puasa ke puasa. Ya, memang hidup harus seperti ini. Kita bisa bayangkan, kita kelak mau nggak mau, pada akhirnya akan dipendam di bawahnya tanah ini. Lama sekali, ratusan mungkin jutaan tahun, beberapa tahun nggak sampai kiamat. Nah, jadi alangkah bahagianya jika kita ini selama hidup sekarang ini yang entah hanya berapa tahun saja, anggaplah 100 tahun. Anggap 100 tahun hidup kita. 100 tahun itu sedikit jika dibanding apa yang akan kita hadapi. Makanya ya kita harus berjuang. Kita memakmurkan waktu ini diantaranya dengan apa? Cari ilmu ini. Ini kita kelak ketika di alam barzakh, ketika di alam kubur, kita bersyukur, ya Allah selamat saya kok ngaji. Paling tidak seminggu sekali. Ya Allah selamat saya mengisi waktu saya dengan ngaji. Ya, karena hidup isinya kayak gitu hadirin. Menunggu sholat, datang waktu sholat kita sholat, Ramadan kita puasa. Ya, dari ngaji ke ngaji, dari ahad ke ahad ke ahad. Jadi jangan sampai kita ini ada rasa bosan ya dalam ngaji, karena emang ini hidup itu perjuangan. Apakah ada jenuh? Ya mungkin ada. Mungkin capek, iya capek. Tapi itulah apa? Perjuangan dalam hidup. Jika kita memang pengen mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan, kepuasan, ya, dengan memakmurkan waktu kita ketika hidup di alam dunia. Mudah-mudahan selalu dibimbing oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan yang belum habis-habis. Memang Habib Abdullah Al-Haddad ini dalam kitabnya Nasaih Ad-Diniyah itu kalau membahas satu hal hadirin sampai tuntas sekali. Jadi bukan secara ringkas tapi betul-betul yang komprehensif. Nah, ini masih tentang adab daripada bersedekah. Qala Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau mengatakan di antara adab bagi orang yang bersedekah, wa alam anna tasadduq bil qalil minal mukil afdalu indallah minat tasadduq bil katsiri minal muksir. Bahwasanya bersedekah yang sedikit dari orang yang memang kebetulan uangnya sedikit itu lebih agung di sisi Allah daripada sedekah yang banyak dari orang yang uangnya banyak. Misalnya ada orang tidak punya, dia di kantong cuman 10.000 rupiah. Wes nanti makan siang, makan malam tidak tahu. Pokoknya saya punya 10.000 ini, ya saya cukup buat sarapan. Saya harap cukup.
Tidak tahunya tengah-tengah jalan melihat seorang pengemis misalnya tidak bisa makan, tidak punya uang, dikasihlah separuh harta yang dia miliki, 5.000 rupiah itu dia kasih ke orang tadi itu untuk makannya dia. Dan dia pun menggunakan sisa uangnya itu untuk sarapan seadanya. Jadi orang bersedekah 5.000 dari kepemilikan 10.000. Ada lagi orang miliarder misalnya. Orang punya miliar harta, sedekahnya bukan 5.000, 5 juta. Atau anggap 50 juta. Tapi dari orang yang punya miliaran. Ini yang lebih agung di sisi Allah. Yang mana? Yang sedekah 5.000. Yang sedekah 5.000 itu yang lebih besar di sisi Allah Ta'ala. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi SAW pernah menyatakan, sabaqa dirhamun alfu dirham. Ada kalanya 1 dirham, pahala 1 dirham itu melebihi 1.000 dirham. Para sahabat bingung, kaifa dzalik lu? Bagaimana wahai Nabi maksudnya itu? Dijelasin sama Nabi, rajulun, yaitu seseorang yang tidak memiliki kecuali hanya 2 dirham saja. Cuman punya 2 dirham, tasaddaqa bi ahdihi, yang 1 disedekahkan. Kayak tadi punya 10.000, yang setengahnya 5.000-nya disedekahkan. Wa rajulun tasaddaqa min ardi malih. Dan yang satu lagi orang hartanya ratusan ribu dirham misalnya, bersedekah dengan 1.000 dirham, 1.000 kali lipat. Fasabaqa dirhamu al-alfa. Maka yang 1 dirham itu nilainya lebih besar di sisi Allah daripada yang 1.000. Sehingga 1 dirham dari orang yang memang punyanya memang 2 dirham itu lebih besar, lebih afdol daripada orang yang hartanya banyak mengeluarkan sedekah yang lebih banyak. Karena yang dinilai oleh Allah bukan hanya sekedar kuantitasnya saja, bukan sekedar jumlahnya saja, meskipun itu penting. Oh, misalnya terus kemudian ada orang yang banyak uangnya misalnya, terus percuma wis sedekah banyak-banyak misalnya. Bukan seperti itu ya. Ya tetap yang lebih afdol, yang lebih banyak. Cuman ini ya supaya kita nggak berkecil hati di dalam bersedekah. Karena yang dinilai oleh Allah itu adalah bagaimana ketakwaan kita, bagaimana pengorbanan kita untuk Allah dengan apa yang Allah titipkan kepada kita daripada harta. Sehingga di dalam menyembelih pun Allah Ta'ala menyatakan lan yanallallah luhumuha wala dima'uha. Gak sampai kepada Allah itu daging atau darah daripada hewan-hewan kurban. Nah terus apa yang sampai kepada Allah? Walakin yanaluhu taqwa minkum. Akan tetapi yang sampai kepada Allah daripada hewan kurban kalian yaitu ketakwaan kepada Allah yang ada di dalam hati kalian saat berkurban tadi. Nah, jadi seperti itu ya. Wa minal madhmum al-mahdzur, dan di bagian ya beberapa hal yang tercela juga yang jelek dalam bersedekah itu apa? Ta'yirul fuqara bi fakrihim. Mengolok-olok orang fakir sebab kefakirannya. Wastighqaruhum li ajlih. Merendahkan, meremehkan mereka karena kefakirannya. Padahal kefakiran itu merupakan dikatakan syiarnya para nabi. Wahilyatul asfiya, hiasannya mereka orang-orang yang banyak daripada para aulia. Wa takabbur alaihim, merasa sombong kepada orang fakir, meremehkan mereka, merendahkan hak mereka.
wa taqdimil aghniya li ajli dunya alaihim, atau lebih mengutamakan orang kaya dibanding mereka karena kekayaannya tadi. Ya, misalnya bikin acara, ini yang datangnya, tuh yang datang siapa? Pak Haji Fulan. Lu Pak Haji, masuk Pak Haji. Cuman kalau yang datang pun, kamu pojok sana, pakai sandal ini misalnya, itu nggak seperti itu. Harus disamaratakan. Ini termasuk bukan adab daripada orang yang baik dalam bersedekah, yaitu mengutamakan orang kaya karena kekayaan. Fakullu dzalik minal jara'im al-mahdhurah fahdhar alaihim, itu termasuk perbuatan yang jelek, yang tercela, maka hati-hati, kata beliau. Muliakan manusia itu dengan kadar bagaimana mereka memuliakan Allah dan Rasulnya. Muliakan orang itu gara-gara agamanya. Muliakan orang itu, kata beliau, dengan kadar bagaimana mereka mengenal hak Allah, hak Rasulullah, baik mereka tadi itu kaya atau miskin. Lagi mana kalau orang ini ada yang kaya, ada yang miskin, sama-sama soleh, sama-sama baik, ya, sama-sama alim misalnya, mana yang lebih afdal ini? Maksudnya yang lebih mulia di sisi Allah ini yang mana? Ada dua orang kaya, yang satu miskin, sama-sama soleh. Yang kaya ya soleh, yang miskin ya soleh. Ya, mana yang lebih afdal? Dijawab oleh beliau, naam, ya. Bagi orang fakir, ketika sama dengan orang kaya di dalam persoalan agamanya, maka orang yang fakir lebih unggul, menang yang fakir tadi itu. Sama-sama soleh ini ya, sama-sama baik, cuman perbedaan urusan harta saja, yang satu fakir, yang satu kaya. Maka yang fakir lebih mulia. Lu kok bisa? Li fakrihim, karena yang pertama sebab kefakiran mereka. Mereka diuji oleh Allah dengan keterbatasan tadi itu. Wan kisar qulubihim, dan mungkin hati mereka terenyuh. Wakilati ihtilaf aktsarin nas bihim, dan orang fakir itu sedikit orang yang mau kumpul-kumpul mendekat kepada mereka. Sekalipun soleh, apalagi akhir zaman ini ya, orang tidak mau mengikuti petuah seringkali ya, kecuali dinilai dari beberapa hal. Ya, dari jumlah followers misalnya ya, dari jumlah ini dan itu. Di khilafil aghniya, kata beliau, berbeda kalau orang soleh terus kebetulan kaya. Fa inna nufusal ghafilin, karena jiwa orang-orang yang lupa itu, dan itu rata-rata, kata beliau, mereka akan mengagungkan orang kaya karena kekayaannya. Ya, jadi bukan gara-gara ini orang soleh. La ilaha illallah. Ini bisa kita lihat sekarang ini ya. Dalam hal apapun. Misalnya dalam masalah inilah sekarang ini kan lagi bulan Maulid Nabi ya. Kadang kalau yang bikin Maulid siapa? Fulan. Ya yang datang ya tetangga, orang-orang dekat gini. Tapi Maulud di mana? Bapak Fulan. Ini Pak Haji Fulan misalnya. Wajah-wajah yang jarang kita lihat hadir di majelis, jarang kita lihat hadir di acara, itu belum mulai sudah ada di rumahnya. Itu nggak sepatutnya demikian. Tapi sekali lagi, jangan sampai kita itu jadi sensitif kepada orang kaya, kemudian cenderung menjauh dari mereka, menghinakan mereka. Ini hubud dunia ini, ini kedonyan ini, tahu dari mana gitu.
Berapa banyak orang-orang fakir yang dibantu oleh orang tersebut? Berapa banyak orang sakit yang mungkin sudah ditolong oleh orang tersebut? Berapa banyak orang yang nggak bisa makan, yang butuh hutang, yang mungkin dihutangi oleh orang tersebut? Nah, kita nggak tahu. Ya, jadi kita nggak boleh mencela, juga tidak boleh menyanjung, mengagungkan karena kekayaannya. Sama juga misalnya ini fenomena zaman ini sudah kata beliau ya, orang fakir soleh lebih afdol daripada orang kaya soleh. Kenapa? Kalau orang kaya soleh itu jangankan orang-orang yang soleh juga, orang-orang yang ahli maksiat tetap cinta sama orang itu, sama orang soleh yang kaya, karena ngelihat dunianya tadi itu. Keren nih kira. Kenapa? Alphard naiknya Alphard misalnya. Lo kok yang ikut yang Ustadz ini kenapa? Gak wes ngontel misalnya, naik sepeda misalnya. Nah, ini terjadi hadirin. Kita lihatlah kalau ada di akhir zaman ini ya. Jadi tolak ukurnya itu dunia. Orang itu hadirin, ini untuk kita bercermin kepada diri kita ya. Orang itu kalau menilai orang lain itu dengan dunianya, itu berarti pikiran dan hatinya itu sudah dunia, dunia dan dunia. Misalnya lagi tablik akbar atau acara, wah nih ustadznya, kiainya atau habibnya tuh naik mobil, apalagi mobil mewah. Wah, dikarap. Ini perlu pasukan laskar pengamanan. Kiainya misalnya sepeda motoran ya. Padahal tidak ada masalah. Atau sepeda ontel atau jalan kaki. Tidak ada yang noleh mungkin orang-orang. Nah, ini fenomena akhir zaman. Padahal mungkin Allah Ta'ala turunkan rahmatnya di majelis itu berkat daripada orang yang jalan kaki dari rumahnya yang mungkin ada di ujung majelis tadi. Bisa jadi malaikat nggak jadi hadir, rahmat Allah nggak jadi turun, sebab orang yang mewah-mewah tadi. Nah, jadi ini kata beliau, orang fakir soleh lebih afdol daripada orang kaya yang soleh. Wa alaika bitasadduq wal infaq mimma tuhib. Nah, ini sebenarnya juga kita bahas kemarin. Termasuk adab yaitu bersedekah, berinfak dengan sesuatu yang kita itu masih suka, sesuatu yang kita itu masih cintai sebagai manusia normal. Karena Allah Ta'ala menyatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai yaitu albir. Albir itu apa? Al-jannah dikatakan oleh mufassirin. Kalian tidak akan menggapai surganya Allah sampai kalian itu bisa bersedekah dengan hal yang kalian itu sukai. Suka sama 100.000, tapi 100.000 itu diinfakkan. Suka sama 50.000, tapi 50.000 itu apa? Diinfakkan. Suka sama pakaiannya itu bagus, tapi diinfakkan. Suka sama barangnya ini, tapi dikasih. Itu yang dinyatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu wa 'alaika bil itsari ala nafsik. Ini kita ngaji ini ya untuk saya pribadi, ya untuk kita semua. Beliau juga mengatakan dan hendaknya engkau bil isar. Isar niku apa? Isar niku mendahulukan orang lain dibanding dirinya sendiri. Jadi kebalikan daripada ego ya, egois. Egois itu kan ananiyah. Ananiyah niku apa? Saya dan saya. Oh, saya dulu. Saya nomor 1. Oh, kalau saya tidak dapat, yang lain tidak boleh dapat. Nah, seperti itu. Isar kebalikannya. Yang penting orang lain, saya gampang. Nah, itu namanya al-ithar. Allah Ta'ala menyanjung orang yang berisar, yaitu orang yang mendahulukan orang lain sekalipun dia dalam keadaan yang membutuhkan. Yaitu dengan engkau mendahulukan orang lain daripada dirimu. Sehingga kata Imamul Haddad, fatakuna bidzalika minal muflihin.
Karena sebab itulah engkau jadi orang yang beruntung. Wal muflihun humul faizun. Ya. Mereka itulah orang yang beruntung di akhirat. Habib Abdullah kok bisa menjamin orang yang ihsan itu bakal beruntung? Dari mana ya Habib? Mereka ini wali kutub ya, Habib Abdullah ini wali kutub. Setiap kalam yang terucap, setiap kata yang terucap itu hujjah. Nah, beliau berdasarkan daripada firman Allah yang ada di kitab itu. Allah Ta'ala berfirman, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka adalah orang-orang yang mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Walau kana bihim khasasah. Meskipun mereka itu orang yang butuh sekali, bukan tidak butuh hadirin, butuh. Nanti saya ceritakan beberapa yang terkait asbabun nuzul daripada ayat ini. Wa may yuqa syuha nafsihi, barang siapa yang menjauhkan kepelitan daripada dirinya. Orang ini sebetulnya masing-masing ada kadar pelit daripada dirinya. Tapi orang itu kalau selalu menepis kepelitan dirinya, jangan kasih, tambah kasih. Misalnya mau ngasih masuk no kota amal 5.000. Eman-eman beli es teh nanti tambah 10.000 ya. Tandangi hawa nafsunya ini tambah dilawan. Mau ngasih orang miskin, jangan tambah dikasih. Ini kata Allah, wa may yuqa syuha nafsihi. Orang yang menjauhkan daripada kepelitan dirinya sendiri, faulaika humul muflihun. Inilah kriteria daripada orang yang beruntung. Asbabun nuzul ada beberapa, ya diantaranya yaitu kisah Sayyidina Ali Zainal Abidin, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidah Fatimah, suatu ketika mereka berpuasa niki hadirin, mereka ini suka bersedekah. Berpuasa tidak ada yang dibuat berbuka. Makanan berbuka itu tidak ada. Subhanallah, siang menjelang sore itu ada yang mengetuk rumah beliau, Assalamualaikum, dibuka, Waalaikumsalam, orang ngantar makanan. Masya Allah, terima kasih, jazakumullah khair. Wes dipersiapkan buat apa? Buat buka puasa. Subhanallah, sore menjelang maghrib ada seorang pengemis mengetuk, mengatakan, ya Sayyidina Ali, tolong saya ini lapar, saya ini belum makan. Tanpa berpikir panjang diambil makanan yang tadi dari orang itu, dikasihkan. Wis berbuka dengan air, dengan kurma. Besoknya puasa lagi. Ada yang dibuat berbuka? Tidak ada. Ada orang juga ngasih makan, sorenya ada orang pengemis lagi, minta lagi, dikasih lagi. Sampai 3 hari ya seperti itu, sehingga turunlah firman Allah, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka selalu mendahulukan orang lain meskipun terkadang mereka dalam keadaan sangat membutuhkan daripada hal tersebut. Membutuhkan makanan itu, apa tidak membutuhkan? Membutuhkan sekali. Akan tetapi tetap mendahulukan bagaimana orang lain. Ada lagi suatu saat di padang pasir yang sangat kering kerontang sekali, terdengar jeritan salah seorang itu minta air minum, kehausan sekali. Orang yang melewati tempat tersebut dengar diparani, dicari. Ketemu orang tadi itu dalam kehausan, sekarang sudah mau mati rasanya. Pas air ini mau diminumkan, tidak taunya kedengeran lagi suara orang beda lagi. Tolong, saya butuh air. Orang pertama yang minta tolong itu mengatakan, kirim ke sana ya. Kamu kirim ke sana aja. Saya masih kuat. Saya tidak butuh sama air ini. Ini mau sekarat orang ini. Kamu kasih saya orang itu aja ya. Mungkin dia lebih butuh dari saya. Mungkin dia lebih butuh. Lari dia. Yes kalau gitu.
tak pergi ke sana. Pergi dia ke orang yang kedua. Pergi ke orang kedua, sudah mau dikasih minum, kedengaran suara lagi orang yang ketiga. Tolong, tolong. Sangat kering sekali leher tadi. Orang kedua mengatakan hal yang sama. Kamu lari, itu mungkin orang lebih membutuhkan lagi. Lari dia ke orang ketiga, ternyata terlambat. Orang ketiga sudah wafat. Balik dia ke orang yang kedua sudah wafat. Balik ke orang yang pertama, orang yang pertama pun sudah meninggal dunia. Mereka meninggal dalam keadaan apa? Lebih memprioritaskan, lebih mendahulukan daripada orang lain. Kita dengar azan. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi orang seperti itu. Jadi mereka mendahulukan orang lain sekalipun mereka dalam keadaan apa? Membutuhkan. Juga ya apa yang tak ceritakan kayak kemarin di Masjid Muhdar itu ya. Jadi mendahulukan orang lain. Ini kisah nyata. Jadi sanadnya itu saya dari teman saya dari temennya yang seangkatan. Gak seangkatan sama saya, jadi saya tidak kenal. Ini tentang mendahulukan orang lain. Jadi teman saya itu waktu itu mau beli gas, mau bikin teh, mau masak-masak, ya biasalah pelajar gitu ya. Datanglah ke toko warung yang jual gas gitu. Pas mau beli, kok pemilik warung ini malah mengatakan, mohon maaf, wahai fulan, toko gas yang di samping itu buka enggak? Sudah buka enggak? Dilihat kemudian. Oh iya, buka sudah. Mohon maaf, tapi enggak apa-apa ya. Kalau kamu mending beli di sana aja ya. Loh kenapa? Toko saya ini tadi sudah ada yang beli beberapa. Toko orang itu belum ada yang beli. Jadi kamu beli di sana aja enggak apa-apa ya. Saya mohon maaf, kasihan dia. Belum ada yang beli. Jadi dia mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Ini kisah nyata loh ya. Dan ini bukan ulama. Ini seorang pedagang yang tinggal di kota Tarim. Jadi dia memiliki apa? Rahmat. Jadi mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Dan di zaman kita, ya apa nih kira-kira sekarang? Wah, ini perlu dijelek-jelek loh ya, ini perlu santet teh. Kirimi apa? Tanah kuburan, segala macam. Kalau itu enggak. Jadi
Seperti itu. Rahmat ya, rahmat. Ada lagi di Jawahir Lu'lu'iyah itu kisah, kadang kita tuh kena kisah itu lebih mantap soalnya. Salah seorang teman berkunjung ke rumah temannya. Dilihat rumah temannya itu banyak tikus. Tikus nyebar di mana-mana. Akhirnya saranlah teman tadi ini. Kamu lu dak enak melihara kucing wae. Loh emang kenapa? Loh dek kamu melihara kucing, tikus-tikus ini takut nanti bakal hilang, tidak ada tikus lagi. Ini tikus di mana-mana. Ini. Oh betul ya. Ya ini bagus itu. Ya wis nanti tak pelihara kucing wae saya. Wis beberapa hari kemudian temennya datang lagi lah ke rumah temen itu. Lah kalau dilihat tikusnya tambah-tambah banyak. Loh. Ya apa kamu tidak jadi pelihara kucing dah? Kok masih ada tikus ini? Dijawab oleh temannya, saya tuh mikir, memang betul. Kalau saya pelihara kucing, tikus dari rumah saya ini insya Allah bakal hilang. Tapi saya mikir lagi, lah kalau tikus dari rumah saya ini hilang, mereka bakal hijrah kemana? Mereka bakal pindah kemana? Apa enggak pindah ke rumah tetangga saya? Lah kalau tikus itu pindah ke tetangga saya senang rumah saya kosong dari tikus, sekaligus saya senang karena tikus itu pindah ke rumah tetangga saya. Ini enggak benar. Padahal Nabi SAW menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidak dikatakan beriman salah seorang di antara kalian sampai dia merasakan gembira ya apa yang ditimpa saudaranya sebagaimana itu menimpa kepada dirinya sendiri. Lalu saya senang atas penderitaan tetangga saya. Wah, ada tepat ini. Terus penting rumah saya yang banyak tikus daripada rumah tetangga saya. Lalu ini seperti ini. Ithar. Jadi dia lebih mendahulukan yang lain daripada dirinya sendiri. Wastabshir bis-sa'il idza waqafa 'ala babik. Ini kata beliau. Dan merasa senanglah, merasa gembira jika ada pengemis yang berdiri di depan pintu kamu. Kenapa? Ini kalimatnya Imamul Haddad ya, perhatikan ya. Fa innahu hadiyatullahi ta'ala ilaik. Karena pengemis tersebut merupakan hadiahnya Allah untuk kamu. Ini soal mindset ya. Ini soal bagaimana kita memandang seorang pengemis tadi. Bahwa mereka itu sebagai penyalur kebaikan kita sampai ke akhirat. Kan gitu. Orang itu kalau berpikir pengemis itu sebagai penyalur, penyambung kebaikannya supaya sampai nanti di akhirat. Itu ketika melihat pengemis senang, ya Allah alhamdulillah. Mungkin kalau tidak ada seorang pengemis, bingung saya mau ngasih kemana. Bingung mau ngasih kemana. Mungkin harus pergi, mungkin harus pergi ke yayasan tertentu. Mungkin harus ngirim kemana. Ini tidak sulit. Allah Ta'ala kirimkan orang untuk datang ke rumah untuk meminta. Ini hadiah kata Imamul Haddad. Walahu haqqun, dan dia memiliki hak untuk kamu berikan kalau kamu mampu. Wa in jaa ala faras kama warad. Meskipun orang pengemis tadi itu datangnya naik kuda, sebagaimana yang diriwayatkan. Wa aqallu dzalik ar-rad al-jamil, dan minimal jika kamu tidak bisa ngasih kata beliau, yaitu engkau tolak tapi dengan penolakan yang indah. Jadi jangan sampai gara-gara pengemis ini naik sepeda motor misalnya, Aerox lah misalnya, Vario, ini. Waduh ngemis kok naik. Katanya Nabi, meskipun dia naik kuda, itu berhak untuk kamu kasih. Kita tidak tahu apa yang dibalik, apa masalah yang sedang dia hadapi. Naam, mungkin dia naik sepeda motor. Ya,
Akan tetapi ada keluarganya yang sakit atau ada sawahnya yang gagal panen, ya, atau ini dan itu, kita nggak tahu di balik itu. Jadi jangan sampai kita tertipu. Anda wis, ya sepeda motorku loh ini, sepeda motor dia luwe apik misalnya ya, ini tidak ada kaitannya. Ndak wis, misalnya ya ini apa? Misalnya apa? Pakai aki atau apa gitu ya. Waduh ini aki misalnya. Enggak seperti itu. Meskipun datang naik kuda, dia pun tetap berhak untuk kita kasih. Wa basyir i'ta as-sa'il bi nafsik. Nah, dan termasuk adab bersedekah niki hadirin yang terakhir, yaitu memberi orang yang fakir tersebut oleh kita sendiri. Ya, jangan diwakilkan kepada orang lain. Kecuali nih panjenengan pengen ngajari anak atau ngajari adik untuk bersedekah atau memasukkan ke kotak amal, nah enggak apa-apa. Ya misalnya dikasihkan adiknya buat ngasih ke pengemis, nah, itu kan supaya mengajarkan kepada adik, mengajarkan kepada anak ini dunia ya pergi dan datang. Tapi kalau kita berikan kepada orang fakir tersebut, ini bernilai kelak di akhir. Nah, tapi kalau selain untuk dalam proses mendidik, maka yang paling afdal kita berikan sendiri dengan tangan kita sendiri. Karena Nabi SAW kata Imam Al-Haddad, fa innahu alaihi salatu wassalam kana yunawilu sa'il biyadihil karimah. Kanjeng Nabi itu beliau memberikan sedekahnya itu langsung dengan tangan beliau. Padahal kalau Nabi mau nyuruh ya rebutan sahabat. Kalau Nabi mau menyuruh, para sahabat rebutan pengen disuruh sama Nabi. Tidak, Nabi ngasih sendiri. Apa rahasianya? Nah ini. Lah memang apa bedanya kan sama-sama ngasih. Kenapa kok kita itu ketika memberi lebih afdal langsung dari tangan kita? Alasannya diperjelas oleh Imamul Haddad, wa dzalika li anna Allah ta'ala ya'khudhu shadaqat bi yadi al-muqaddasah min yadil mutasaddiq fataqa fi yadihi subhanahu qabla an taqa fi yadis sa'il kama jaa fil khabar. Sebagaimana dalam riwayat yang ini juga sudah kita bahas, ketika seorang hamba itu memberikan sedekah kepada hamba Allah yang lainnya, itu sebelum pemberian tersentuh tangan orang yang menerima, itu sudah diterima langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikiaskan diterima dengan tangan Allah. Bukan berarti Allah ta'ala bertangan ya, tapi itu bahasa kiasan, langsung diterima oleh Allah. Diterima oleh Allah untuk diberi ganjar berkali lipat sebelum diterima sama fakir tadi itu. Jadi alangkah agung tangan yang memberikan sedekah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tangannya itu ternyata tangan orang lain, kan dia nanti yang dapatkan fadilahnya. Padahal kita ini fakir terhadap pahala, kita masih butuh pahala yang banyak. Dari mana ini dalilnya ya Habib? Kama qala Allah Ta'ala berfirman, alam ya'lamu, apakah mereka tidak mengetahui? Annallaha huwa yaqbalu taubata an ibadih, bahwasanya dialah Allah yang menerima taubat daripada hambanya, wa ya'khudus shadaqat, dialah Allah yang menerima daripada sedekah. Ya Allah Ta'ala yang menerima sedekah itu. Wa annallaha huwa tawwabur rahim, dialah Allah Ta'ala yang maha memberi taubat, menerima taubat, dan yang maha penyayang. Maka dari itu, ya sampai sini selesailah adab daripada orang yang bersedekah. Ya kalau mau kita catat sebetulnya, kalau ada yang ngerangkum enak itu ya, dibikin langsung poin-poinnya itu. Ya apa misalnya kayak tidak meremehkan sedekah yang kecil, tidak meremehkan orang yang fakir, kemudian bersedekah dengan harta terbaik, kemudian bergembira ketika didatangi pengemis, kemudian memberi dengan tangannya sendiri. Nah itu banyak sebetulnya ya.
Ada beberapa poin itu. Kalau 10 mungkin ada. Ya, bersedekah mendahulukan kerabatnya diantaranya ya. Kemudian tidak berharap imbalan daripada orang yang kita beri. Kemudian diantaranya bersedekah sembunyi-sembunyi, itu lebih afdol. Nah itu kan termasuk adab. Tidak takut fakir dengan bersedekah. Tidak menolak orang yang meminta. Tidak meremehkan sedekah yang kecil. Nah, itu diantara sedekah adab-adab daripada bersedekah. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas ini judul baru dari beliau, yaitu adabul fakir, adab daripada orang yang fakir. Nah ini jadi dari dua sisi, dari pihak yang ngasih ada adabnya, dari pihak yang menerima ini juga ada adabnya. Jangan muring-muring ya, jangan acting nanti ada tuh. Jangan ngarang cerita, jangan berbohong, dan lain sebagainya yang insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Kalau mungkin ada pertanyaan, monggo, tidak apa disampaikan ini atau yang lain. Tidak ada. Kalau tidak ada kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع اقضي جميع حاجاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتب في ديوان ساداتي واسلك في سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاء راغب في رضا فاكتبني من أولياءك واسلك في سبيل هداك والحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة.